Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mutia Rahmi. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi sastra Indonesia, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang teori sosiologi sastra. Simak videonya ya. Teori yang pertama yaitu teori mimesis dan kreasi. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan, menurut Abrams tahun 1981. Menurut Damono pada bukunya tahun 1979, pada halaman ke-16, Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Dalam rangka ini, Plato mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal, karena seni terpisah dari tataran. Walaupun Plato cenderung merendahkan nilai karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan, namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat atau kenyataan. Selanjutnya, Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Teori selanjutnya yaitu teori Marxisme. Marxisme merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Marx menganggap sastra sebagai politik, ideologi, dan agama adalah wilayah superstruktur. Engels menganggap sastra adalah cermin pemantul proses sosial, tetapi hubungan sastra dan filsafat lebih kaya dan samar-samar dibandingkan dengan isi politik dan ekonomi. Apa yang dikemukakan oleh Engels sejalan dengan pandangan Plekhanov yang mengatakan bahwa dalam sastra, gagasan yang mengandung muatan ideologis harus dinyatakan secara figuratif, sesuai dengan kenyataan yang melingkunginya. Selanjutnya, Lukács memandang sastra memang terikat pada kelas, tetapi sastra besar tidak mungkin lahir dari dominasi borjuis. Setelah teori Marxisme, teori yang selanjutnya yaitu teori hegemoni. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci, yaitu pemikir Marxis dari Italia. Teori tersebut seringkali disebut juga sebagai teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk menginformasi masyarakat. Karena dirumuskan oleh Gramsci, maka dalam wacana sosiologi, teori ini lebih dikenal dengan nama teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni Gramsci merupakan penyempurnaan teori kelas Marx yang belum berhasil merumuskan teori politik yang memadai. Teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci ini adalah sebuah pandangan hidup dengan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya terdapat sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan oleh masyarakat, baik secara institusional maupun perorangan. Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kesusastraan yang merupakan salah satu bagian dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur bukan hanya sebagai refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Teori yang terakhir yaitu teori patronase. Menurut Diana Laurenson, ada 3 jenis sistem patronase dalam kesusastraan, yaitu sistem patronase lama, sistem patronase kemudian, dan sistem patronase baru yang tidak langsung. Sekian video mengenai teori-teori sosiologi sastra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.